Jenderal Batak paling nekat, berani banting pintu di depan presiden. Dalam hierarki militer di Indonesia, presiden adalah panglima tertinggi militer. Maka, bisa dikatakan panglima TNI atau orang nomor 1 di TNI adalah anak buah presiden. Karena itu, panglima TNI selalu bergerak atas perintah presiden. Namun, ada satu cerita menarik yang terjadi di masa lalu. Cerita ini tentang seorang jenderal berdarah Batak yang berani banting pintu di depan presiden. Dan aksi banting pintu itu dilakukan di Istana Negara, rumahnya Panglima tertinggi TNI. Mungkin, jika dilihat sekarang ini, aksi banting pintu Jenderal TNI di depan Panglima tertingginya sungguh aksi nekat, aksi yang berani. Namun, itu memang terjadi. Seperti apa kisahnya? Mengutip buku dalam Ikhtisar Sejarah Republik Indonesia tahun 1945 sampai sekarang yang disusun Nugroho Noto Susanto, oleh Nugroho Noto Sutanto, Jenderal Batak nekat yang berani banting pintu di depan Presiden RI adalah Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang atau terkenal dengan sebutan Jenderal TB Simatupang. Adapun Presiden RI yang dimaksud adalah Soekarno, Presiden RI pertama. Peristiwa banting pintu itu terjadi sekitar pertengahan Juli 1952. Kala itu, Simatupang sedang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang atau KSAP. Pemicunya adalah polemik yang terjadi di tubuh TNI Angkatan Darat saat itu. Menurut Nugroho Noto Sutanto, ketika itu Kolonel Bambang Supeno yang menjabat sebagai Komandan Chandra di Muka melapor pada Soekarno dan meminta Presiden mencopot Kolonel A.H. Nasution dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Alasan Supeno, banyak perwira yang tak setuju dengan langkah Nasution yang menyertakan militer Belanda dalam meningkatkan mutu tentara di Indonesia. Rupanya, gayung bersambut. Soekarno merestui langkah Supeno. Ia beri sinyal akan mengganti Nasution, tapi dengan syarat para panglima di daerah juga setuju. Supeno diminta untuk bawa bukti tanda tangan para panglima yang menyetujui pencopotan Nasution. Setelah itu, Kolonel Supeno langsung bergerilya mengumpulkan tanda tangan para panglima tentara di daerah. Akhirnya, tanda tangan beberapa panglima tentara pun didapatkan. Surat berisi tanda tangan para panglima tentara di daerah pun lantas dibawa Supeno ke Simatupang. Saat menerima surat itu, Simatupang mencecar Supeno. Namun, penjelasan Supeno tak memuaskan. Alih-alih setuju, Simatupang berang dengan langkah Supeno. Sempat terjadi perdebatan sengit antara Supeno dan Simatupang. Tidak lama setelah itu, Supeno dicopot dari jabatannya. Rupanya, Simatupang masih merasa geram. Ia pun berinisiatif menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara. Dengan didampingi oleh Menteri Pertahanan ketika itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Nasution, Simatupang menghadap Soekarno. Setelah diterima Presiden, soal surat Supeno pun dibahas. Awalnya, perbincangan berlangsung biasa saja.
terjadi perdebatan sengit antara Simatupang dan Soekarno. Jenderal Bata itu pun sampai tersulut emosinya. Pun Bung Karno juga sama emosinya. Dalam pembicaraan itu, Soekarno berterus terang bahwa dia memang memberi sinyal restu atas langkah Kolonel Supeno. Ini yang membuat Simatupang berang. Dengan lantang, Jenderal berdarah bata itu menentang cara Kolonel Supeno. Bagi Simatupang, apa yang dilakukan Kolonel Supeno itu langkah buruk yang akan berdampak pada masa depan tentara di kemudian hari. Kata Simatupang, jika hal seperti itu dibiasakan, para pemimpin militer akan ketakutan. Sampai kemudian, Simatupang berkata keras kepada Soekarno, "Selama saya kepala staf angkatan perang, saya tidak akan biarkan itu terjadi." Rupanya, perkataan Simatupang itu bikin Soekarno tambah emosi. Dengan bahasa Belanda, Presiden RI pertama itu menghardik Simatupang. Soekarno menganggap Simatupang memojokkannya. Perdebatan pun tak ada kata sepakat. Simatupang tetap bersikeras. Sampai akhirnya pertemuan pun bubar. Simatupang keluar dari ruangan tanpa menyalami Soekarno. Saking masih emosinya, saat hendak keluar, Simatupang membanting pintu dengan kerasnya. Bunyi pintu yang dibanting terdengar begitu keras. Beberapa tahun kemudian, Menteri Sekretaris Negara A.K. Pringgodikdo saat itu memberi kesaksian. Katanya, pasca pertemuan itu, Soekarno marah besar dengan sikap Simatupang. "Dia membentaki saya," kata Pringgodikdo mengutip kembali pernyataan Soekarno yang tersinggung dengan sikap Simatupang. Sejak itu, hubungan Soekarno dengan Simatupang renggang. Jenderal Simatupang sempat ditawari jadi duta besar, tapi Jenderal Bata itu menolaknya. Bagi Simatupang, jabatan duta besar itu hanya untuk membuang dirinya.